Halo semuanya, balik lagi channel gua Kevin Sagita. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas ya bagaimana caranya men-staking koin kita ini di Moon Farm ya dengan bunga yang tinggi. Dan di video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mencari pool ya atau tempat stakingan buat stablecoin ya. Stablecoin ini apa? Stablecoin ini adalah mata uang fiat ya seperti USDT, USDC, BUSD dan UST ya. Dan bisa dilihat juga dari analitik YouTube saya yang menunjukkan bagaimana orang-orang ini mencari tempat stakingan buat stablecoin-nya. Nah, buat sebagian orang memiliki aset fiat ini atau stablecoin ini cenderung lebih tenang ya, karena pada dasarnya aset fiat ini kan lebih stabil ya dibandingkan dengan altcoin pada umumnya yang sangat fluktuatif. Lantas di manakah tempat yang cocok untuk saya untuk berinvestasi? Nah, sebelum saya memulai, saya akan menunjukkan ya data dari GatherX yang menunjukkan ini ada beberapa instrumen ya, beberapa instrumen investasi yang umumnya dimiliki oleh orang-orang Indonesia ya. Di sini ada 6 ya instrumen investasi yang berupa deposito. Ini perkiraan keuntungannya adalah sebesar 2,5% per tahun. Emas 3,63% per tahun, properti 2,1% per tahun. Di bawahnya ini ada saham 10% per tahun, obligasi 3-7% per tahun, reksadana 6% per tahun ya. Dan semenjak kemunculan crypto savings ini juga muncul beberapa bank digital ya yang menawarkan bunga per tahun, tapi bisa dihasilkan setiap harinya ya, seperti Cbank sama Bank Jago ya. Bunga yang ditawarkan adalah sebesar 7% per tahun ya, dimana bunga sebesar ini juga dimiliki ya oleh beberapa exchanger seperti Binance maupun Hotbit. Nah, sebagai contoh saya akan menunjukkan stakingan saya di Binance ya. Ini saya staking BUSD di Flexible Savings ya yang ada di Binance. Saya stakingnya sebesar 215 BUSD ya, dengan bunganya 7% per tahun ya. Dan ini bisa diambil kapanpun ya, fleksibel kan. Bunga yang saya dapatkan ini per hari ya sebesar 0,04 ya, 0,04 atau sekitar 600 perak ya. Jadi ini adalah bunga yang ada di Binance. Sama juga ya bunga yang ada di Hotbit ya. Bunga yang ada di Hotbit ini rata-rata pembagiannya pun 7% ya. USDT 7%, USDC 7% ya, USD 7% ya. Jadi range-nya itu memang sekitar 7%. Nah, buat kalian yang mau stake fiat, mata uang fiat seperti USDT ya, ini bisa juga dilakukan di exchange lokal ya, seperti Thrift maupun di Pintu. Nah, menariknya di bulan ini Pintu juga menawarkan stakingan buat USDT ya sebesar 15%. Tetapi ini ada masa promonya ya, yakni sampai bulan ini saja. Di Thrift kalian juga bisa staking UST, USDT, USDC ya. Dan yang ini paling besarnya ada di UST ya, yakni sebesar 10,22%. Bank-bank digital zaman sekarang pun nggak mau kalah ya memberikan bunga yang menarik buat para nasabahnya ya. Seperti misalnya ini saya ambil contoh di Cbank ya. Kalau kalian bisa lihat, ini saya kan ada uang 30 juta ya. 30 juta saya taruhnya. Ini bunga seharinya saya dapat 5.800 ya. Tetapi di sini ada pajaknya ya. Pajaknya ini sebesar 20% ya. 5.800 dari 20% ini dapat dipotong 1.161. Jadi saya dapatnya ini bersihnya 4.700 ya. Dan kalau kalian tanya apakah bunga yang diberikan oleh Cbank ya, bank digital ini, apakah ini bersifat permanen? Tidak ya. Karena ini promonya ini hanya bersifat sementara ya, karena dia kan masih promo ya. Ini hanya sampai 30 April tahun ini ya. Lewat dari itu mungkin bunganya turun ataupun tidak ada lagi yang memberikan bunga ya. Jadi dia tidak seperti kripto yang berkelanjutan ya. Kalau kalian tabung di sini, untungnya kalian tidak perlu mengenal yang namanya cryptocurrency. Kalian bisa ambil dan transfer ataupun transfer e-wallet, transfer bank lainnya ini gratis ya. Jadi saya pun ada diversifikasi beberapa uang saya di sini juga ya. Namun di sini kalau kalian kurang puas ya terhadap kinerja atau bunga yang diberikan ya, seperti saya ini, saya merasa uang yang saya taruh ini masih bisa dibilang masih kurang lah ya.
bukan kurang ya, masih ya kita kan ingin lebih lah ya, biasalah sifat manusia. Dan ini patut diingat ya, uang yang saya miliki ini adalah uang dingin ya, alias saya tidak pergunakan untuk beberapa bulan ke depan lah ya, bisa dibilang gitu. Saya akan cari tempat stakingan ya, yang menurut saya ini bagus ya, atau memiliki return yang jauh lebih tinggi dari yang saya dapatkan di sini ya. Di sini saya akan memperkenalkan stablecoin ya, stablecoin yang mungkin sedang lagi naik daun, yaitu UST. Nah, UST ini apa? UST ini adalah USD-nya dari Terra Luna ya. Sama seperti BUSD ataupun USDC. Kalau BUSD kan itu milik Binance, USDC milik Coinbase. Nah, UST ini adalah milik Terra Luna ya. Buat yang belum tahu Terra Luna itu apa ya, kalian bisa langsung search ya. Itu kalau nggak salah berada di ranking nomor 7 ya, ranking ke-7 dari CoinMarketCap. Sedangkan USD ini sendiri ada di peringkat 14. Dan kalau kalian punya uang dan kalian simpankan ini di bank konvensional, maka kalian hanya akan mendapatkan bunga sebesar 0,72% per tahun. Dimana kalau di Cbank ya, di Cbank, ini saya bukan mempromosikan Cbank ya. Kalau memiliki bunga 7% per tahun, kalau kalian punya uang 5 juta, maka dalam waktu 3 bulan kalian akan mendapatkan bunga sebesar 88.000. Ini berbanding dengan bunga yang ada di bank konvensional, di mana kalian hanya akan mendapatkan sebesar 9.000 perak ya. What? Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan memperkenalkan tempat ataupun pool di mana kalian akan menaruh USD kalian ya di sini. Yang pastinya kalau kalian taruh ini harus bersifat jangka panjang ya, biar kelihatan hasilnya. USD ini ada di mana? Nah, setelah saya cari di beberapa sumber, saya menemukan tempat atau pool yang terbaik yang bisa kalian stake ya. Ini adalah namanya Moonfarm ya, platform Moonfarm. Buat kalian yang belum tahu platform ini ataupun bagaimana cara regisnya, kalian bisa lihat dulu ya video saya yang ada di samping sini ya. Nanti setelah ini kalian bisa balik ke sini lagi. Oke, pertama kita masuk dulu ke websitenya moonfarm.finance. Start earning. Nah, di sini buat yang belum daftar, kalian klik sign up atau bisa daftar melalui link yang saya pin ya di kolom komentar nanti. Buat yang sudah seperti saya, langsung aja login, langsung aja masuk ke Yield Farming. Nah, di sini langsung disodorkan ya sama yang new dan yang hot ya. APY-nya ini sebesar 20,92% ya, cukup tinggi ya menurut saya. Nah, di sini saya mempunyai 763 USD atau setara dengan 11 juta rupiah ya. Nah, 763 USD ini kalau saya hitungkannya ke ROI kalkulatornya, maka sehari ya, satu hari saya akan mendapatkan sebesar 0,39 USD ya. Atau kalau dirupiahkan ini sekitar 5.500 ya. Sekarang saya coba convert uang 30 juta ini ke USD, dapatnya 2085. Ya, kalau kita hitung ya, 2085 USD atau sekitar 30 juta ya, maka sehari saya bisa mendapatkan 1 USD ya, atau sebesar 14.000 rupiah. Oh, cukup lumayan ya, daripada saya taruh uang ini di Cbank. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya mengapa USD ini bisa memberikan interest rate sebesar 20% buat kita ya. Nah, di sini ada alasannya ya. Kalau saya bawa kalian ke CoinMarketCap ya, kalian bisa baca di sini ya, di bagian passive income potensialnya ya. Bahwasanya USD ini berasal dari Uncalled Protocol ya, Uncalled Protocol Stable Interest Rates ya. Jadi ini adalah sebuah platform di mana tempat ini adalah sebuah tempat lending ya, atau bisa dibilang tempat pinjam meminjam uang ya. Jadi uang kita yang kita taruh, kita stake ini dipinjam oleh orang-orang ya. Jadi kita dapat sebesar 20% ya. Jadi di sini juga tertulis bahwasanya USD ini adalah decentralized stablecoin pertama yang memberikan bunga yang menarik, incredible scalability, dan ini mudah untuk dipindahkan ya. Dan di bawahnya lagi kalau kalian bisa baca, Uncalled Protocol adalah tempat penyimpanan decentralized dengan volatilitas yang rendah untuk penyimpanan Terra USD. The uncalled yield around 19.5%.
ya, artinya bunganya ada di sekitaran 19,5%. Ini didapatkan dari hasil reward staking ya, Major Proof of Stake Blockchains, dan dibayarkan oleh para peminjamnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya bunga yang kita dapat nih salah satunya dibayarkan oleh para peminjam ya. And the community believes it could be the reference interest rate in crypto. Dan langsung saja kita masuk ke web resminya ya, di Uncle Protocol. Nah, kalau kalian bisa lihat di bagian earn-nya ya, API-nya ini juga sebesar 19,45% ya. Dan kalau kita tarik mundur ke belakang ya, interest rate-nya ini selalu konsisten ya, dari bulan ke bulan ya, di angka sekitaran 19% ya. Kedepannya nilai persentase dari USD ini juga tidak akan banyak berubah ya. Hal ini dapat dilihat dari total deposit yang mencapai 8,7 juta dolar dan total peminjam hanya 2,5 juta dolar ya. Yang artinya kalau kita kalkulasikan ini masih sangat surplus ya. Sehingga saya yakin USD ini adalah stablecoin yang memiliki interest rate tertinggi ya dibandingkan dengan stablecoin lainnya. Dan balik lagi ke Moonfarm, dan di sini saya mempunyai satu akun yang mempunyai API-nya sebesar 23,24% ya. Oh, mantap sekali bukan? Nah, di sini tanpa panjang lebar lagi saya akan deposit ya. Cari USD deposit. Ini jaringannya Luna ya guys ya. Jaringannya ini Luna. Kita kopikan saja, masuk ke toko kripto, dan saya akan convert dulu ya USD saya ini ke USD. Sekarang saya mempunyai 760 USD. Oke, kita lakukan saja penarikan. Jaringannya ini Terra ya guys. Cek sekali lagi jaringannya, jangan sampai salah alamatnya ya. Oke. Oke. 760. Biayanya 1,2 USD. Oke lah ya. Kita kirimkan saja. A few moments later. Oke guys, jadi ini USD-nya sudah masuk ya guys, sebesar 758,8. Oke. Sekarang kita langsung saja masuk ke yield farming. Dan langsung saja kita stake ya. Durasi harvestnya ini masih 8 jam. Stake all aja. Confirm. Dan ini bunganya langsung jalan ya guys ya. Tak lupa kita klik auto ya, biar auto compound. Nah, saya akan update ya beberapa hari ke depan bunga yang saya dapatkan, apakah ini sesuai dengan ROI kalkulator yang sudah saya hitungkan tadi ya. Stake saya ini sebesar 758,8. Oke, nanti saya akan update beberapa hari kemudian. 1 week later. Seminggu sudah berlalu dan saya akan tunjukkan hasil yang sudah saya dapatkan ya dari harvest USD ini. Nah, kalau kalian bisa lihat, USD saya yang sekarang ada sebanyak 761,9 ya. Sebelumnya kan 758,8 ya. Jadi saya sudah berhasil harvest sebanyak 3,1 keping ya, atau sebanyak Rp43.500 yang sudah saya dapatkan. Nah, kalau kita lihat di bagian harvestnya, nah ini tiap hari saya berhasil mendapatkan 0,3 ya. Kita hitung sudah berapa hari saya stake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama ini setengah hari ya. Jadi kalau kita hitung 0,38 ya, rata-ratanya di 0,38 kali 8 ya, ditambah 0,1, maka hasilnya akan seperti yang saya katakan tadi ya, di 3,1 dolar ya. Jadi dalam waktu 8 hari saya sudah berhasil mendapatkan 43.500 dari staking sebesar 11 juta rupiah. Berapa besar USD yang bisa kalian dapatkan? Ini tergantung ya dari modal atau stakingan USD yang kalian stake ya. Semakin besar kalian stake USD ini, maka kalian bisa mendapatkan passive income yang lebih besar. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, API-nya di sini juga sudah berkurang ya, menjadi 19,72%. Hal ini bisa terjadi ya karena sudah banyak orang yang melakukan staking di USD ini ya. Jadi semakin banyak orang yang stake, maka
persentase dari AP-nya juga akan berkurang ya. Tapi sejauh ini masih oke lah ya, di sekitaran angka 19,7%. Dengan staking stablecoin sebesar AP ini, maka investor-investor besar juga tidak usah terlalu risau ya untuk memikirkan trading tiap harinya ya, karena mereka kan cuma menaruh dana ya di platform ini ya, maka mereka akan mendapatkan hasilnya ini tiap hari ya. Bahkan kalau dana mereka gede ya, ini hasilnya juga akan lebih terasa ya. Dan ada kabar bahagia ya buat kalian yang ingin men-staking stablecoin-nya ini secara fleksibel ya. Beberapa hari yang lalu ini Binance juga menaikkan ya suku bunganya ini menjadi 10% ya. Sebelumnya ini kan 7% ya. Sekarang dia sudah menaikkan bunganya menjadi 10% buat USD sama USDT. Nah, itu saja video saya kali ini tentang bagaimana caranya men-staking beberapa stablecoin ya di beberapa platform ya. Kalian mau staking di platform mana itu terserah kalian ya. Sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa kalau kalian mau daftar, kalian bisa daftar di Moonfarm lewat pin yang saya maksudnya di komentar yang saya pin ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Nantikan video saya selanjutnya dan bye-bye.